Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Setelah itulah ya kan? Setelah itu maka bangkit pula 2 rakaat lagi dengan menekankan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang serta mengata Allahu Akbar serta mengangkatkan kedua tangan kepada cuping cupang tuh astagfirullah kita salah gitu nah cuping telinga nah, di luar abut tuh cuping telinga seperti perintah takbiratul ihram jua itu kah? Nah ya nggih. Setelah itu berarti itu tasyahud awal ya kelak. Setelah itu tasyahud awal kan uli 2 rakaat sudah nah. Setelah itu tasyahud awal maka bangkit pula ya kah 2 rakaat lagi munya sembahyang isya sembahyang zuhur lawan sembahyang asar ya kah umpama rubaiyah nang 4 rakaat nah jadi 4 rakaat. Nah jadi sisa 2 munya zuhur, munya asar, munya isya. Jadi tambah lagi 2 rakaat. Nah jadi bangkit dari tasyahud awal. Nah ada sini tata cara kaifiyatnya bangkit daripada tasyahud awal. Dengan menekankan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang, yakni sajadah. Nah, jadi kita tuh betumatnya di sejadah. Jadi di itu nah betunjul, betikin, betumat. Itu yang paling afdal karena ulun lihat di dalam kitab Fathul Muin atau kitab fikih kita Syafi'iyah nang lain itu lebih tawadhu, itu lebih khudu, meletakkan menekankan tangan di tanah dibandingkan kita betumat ke lutut. Kelutut boleh ya, boleh ya. Istainu birrukab kan, minta tolonglah kamu dengan lutut. Nggih, rukbatun rukbatani rukab istainu birrukabi. Nah, boleh jadi sini. Nah, dinta. Cuma kita lihat kita mazhab Imam Syafi'i, sidin senang lebih tawadhu, menekankan tangan kita naik ke atas. Nah, dinta daripada kita betumat kalau lutut. Dinta. Cuma ada kawan separuh tangan di sajadah, separuhnya di lutut. Itu hati-hati dada tuh kalau kok kada ke kiblat bangkitnya tuh nah itu dijaga. Jadi nelangkar tuh dasar nang kayak di kitab perukunan Jamaluddin. Memang kita fikih kita Syafi'i memang sama itu. Betumat ke sejadah, betunjul kada di mana? Di lutut. Sekalipun boleh aja lutut. Sama itu boleh. Nah, kemudian ulang sambungannya serta mengata Allahu Akbar. Mengata Allahu Akbar. Nah, sunat ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Serta mengangkat kedua tangan kepada cuping. Jangan tuh baca cupang. Salah cuping dibarisi. Ini gara-gara kada berbaris nih. Jadi Allahu Akbar sama ini. Jadi mengata Allahu Akbarnya sunat, mengangkat raf'ul yadainnya sunat. Ingat akan mengangkat tangan itu di 4 tempat. Satu takbiratul
ihram, Allahu Akbar, satu. Kedua hendak rukuk, Allahu Akbar. Kemudian bangkit pada rukuk, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. 3 lah sudahlah. Ya kalau yang terakhir, yang keempat, bangkit pada tasyahud awal. Jangan angkat seberetaan. Nah, jadi oleh karena itu kita disuruh mengangkat raf'ul yadain fi arba'atil mawadi. Takbiratul ihram, hendak sujud, hendak rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, i'tidal, kemudian yang keempat bangkit daripada tasyahud awal. Itu sunat mengangkat tangan, raf'ul yadain. Dan sunat mengangkatnya itu pintangan daun telinga. Itu di kitab. Sekalipun ada riwayat inggan dada sini, ya kah? Ada riwayat inggan kepala. Cuma jam'ur riwayat adalah pintangan bahu. Ini apa ngarannya nih, mulai ke bawah ke atas, apa ngarannya? Vertikal. Kalau sama ini horizontal. Nah, jadi jam'ur riwayatain dikumpulkan 2 riwayat. Itu mun kada salah riwayat sahabat Nabi namanya Wa'il namanya. Jadi riwayat Wa'il sahabat Nabi itu kalau memandang jam'ur riwayatain jadi pintangan atas dari bawah ke atas namanya vertikal tadi, itu pintangan bahu. Paham ya lo? Jangan pakai ini. Ini namanya vertikalnya kada pintangan bahu. Paham ya lo? Nah, oke, horizontalnya pas pintangan telinga. Munya inggan dada di sini pulang inggan dada, Allahu Akbar. Oke, di sini pintangan apa? Pintangan bahu, cuma telinganya kada pintang. Lalu jam'ur riwayat sama ini. Jadi Allahu Akbar itu namanya raf'ul yadain, mengangkat 2 telinga sampai ke cuping telinga. Seperti perintah takbiratul ihram. Nang kayak apa takbiratul ihram pemulaan? Nah, itu tak sama itu tuh lah. Sama itu tak. Inya sama ini kita kalau kita melihat sejarah nih lah. Jadi tasyahud awal itu seakan-akan fasal. Artinya memisah, cuma kan kada salam naham. Cuma tasyahud awal itu memisah di antara 2 rakaat pertama dengan rakaat yang setelahnya. Memang kalau kita baca sejarahnya sama ini. Ketika Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi kita dapat perintah sembahyang 5 waktu, ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ternyata di dalam kitab hadis itu sembahyang Nabi kita dengan sahabat pemulaan itu zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Itu asal tuh. Jadi 2 sebuting aja 3 sampai yang maghrib. Karena maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Lain witir malam. Kalau witir malam ya sembahyang witrun nahar itu sholatul maghrib. Nah, lalu hijrah dari Makkah kemana? Ke Madinah. Hanyar hijrah, artinya akibal hijrah. Akibat itu kan artinya kadalawas setelah hijrah. Lalu zidat, ditambah. Apa nang ditambah? Sembahyang zuhur asalnya 2 tambah 2 rakaat menjadi 4. Sembahyang asalnya 2 jadi 4. Maghrib kada ditambah. Maunya 3 tambah 2 5, kada ditambah. Kemudian isya asalnya 2 tambah 2
4. Subuh kada ditambah juga kayak maghrib, karena subuh itu litakhfif, supaya meringankan rakaat bangun guring kalau cuma cukup jar bacaan subuh itu panjang. Bacaan subuh tulil kiraahnya litulil kiraahnya itu cukup. Kada usah lagi tambah kiraat, tambah rakaat, mana tulul kiraah, mana ziyadah rakaat. Makin nggak orang payah sembahyang subuh. Jadi agama Islam tuh luar biasa. Lalu timbul zuhur 4, asar 4, isya 4. Nah, lalu ada fasal ulihi 2 rakaat lalu tasyahud awal. Paham? Jadi bangkit rakaat yang ketiga, entah itu sembahyang maghrib, entah itu sembahyang asar, entah itu zuhur, entah itu isya, sembahyang subuh kan kada ada lagi bangkit. Kan 2 rakaat aja. Nah, itu naiknya sunat mengangkat tangan nang kaya takbiratul ihram. Mudahan paham. Ini sejarah nih, sejarah. Mengapa guru jar ditambah? Ulun lihat di kitab itu jar itma'anna jar. Karena Nabi Muhammad dengan sahabat sudah nyaman beribadah di mana? Di Madinah. Di Makkah ada kawa buntungai. Bujurai 2 rakaat zuhur. Sawat aja di tingkalong orang, di tukun orang lawan tahi sapi, lawan paparutan unta. Kada kawa tuh 2 tak? Nah, ketika di Madinah, alhamdulillah, Madinah diambil kata-kata din, izharuddin, mahalu izharuddin, tempat menzahirkan agama, beribadah nyaman. Lalu ketika ibadah nyaman, kadada bewaswis di tukun orang, lalu zuhur jadi 4, lalu asar jadi 4, lalu isya jadi 4. Mudahan paham insyaallah. Nah, itu sejarah tuh. Sejarah. Lalu ulihi 2 rakaat itu ada tasyahud, karena itu sebenarnya fasal antara 2 rakaat dengan rakaat setelah 2 rakaat lanjutnya. Itu di dalam kitab sejarah sama itu, kitab hadis sama itu. Nah, kemudian ulang sambungannya sunatullah bangkitnya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram jua. Maka segala rukunnya ya kah, dan segala sunatnya seperti di dalamnya 2 rakaat pertama jua. Nah, dinta kecuali kena surah, kena ada di bawah, kecuali kena surah kada lagi disunatakan di rakaat ketiga dengan rakaat. Punya apa-apa aja rukun-rukun, apa aja sunnah-sunnah di rakaat 1 dengan rakaat 2, maka dikerja juga rakaat 3 dengan rakaat 4. Nggih, rukunnya dan sunnahnya. Nah, bujur. Ini dasar luar biasa nih, susunan Mufti Jamaluddin anak Dato Pelampaian nila. Jadi dasar nang tunggal rakaatan dibahasakan sidin, apa lagi? Pilih sidin 4 rakaat, punya 4 tuh maghrib masuk tuh, subuh masuk tuh, karena 4 kan pembanyaknya. Nah, nggih. Nah, kemudian sambungannya ulang, tetapi kah? Nah, tetapi ini walakin istisna. Tadi kan bunyinya jar rakaat 3 dengan rakaat 4 seperti rakaat 1 dengan rakaat 2, pintangan rukun dan pintangan sunat-sunat. Tetapi tiada sunat. Nah, keluar tak istisna tak? Tetapi tiada sunat di dalamnya nya rakaat 3 dengan nya 3 dengan 4. Tidak sunat di dalamnya membaca surah. Nah, bujur tak? Jadi surah itu sunat dibaca apabila rakaat 1 dengan rakaat 2, 3 dengan 4 kada sunat, kecuali orang nang masbuk 2 rakaat.
Umpama sembahyang zuhur, ya kah? Atau sembahyang isya, atau sembahyang asar. Umpama nih contoh. Inya datang ke masjid, datang ke langgar berjamaah, inya tadudi. Ternyata orang sudah tasyahud awal. Lalu orang berdiri, inya masuk, Allahu Akbar. Kita waladolin, imam tuh kan kurang lebih juga kan lawan kita nih. Imam rukuk berarti kita umpat napa? Rukuk. Kita kada dituntut membaca surah. Kan kita mau umpati rakaat imam rakaat ketiga. Rakaat keempat dintu juga. Nah karena imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah tuntung salam imam berdiri kita menambah 2 rakaat. Nah kita tuh sunat membaca apa? Surah di rakaat ketiga dengan rakaat keempat. Nah buka di dalam kitab sama itu namanya istisna juga ngarannya. Istisna di dalam istisna. Sunat tak? Sunat. Mengapa guru rakaat 3 dengan rakaat 4 itu kada dianjurkan, tidak disyariatkan surah? Jawabannya satu, takhfifus shalah, untuk meringankan sembahyang. Ternyata takhfifus shalah itu termasuk apa yo? Iktidal fi shalah, iktidal fil jamaah. Itu maulah adil di dalam jamaah supaya makmum di belakang jangan menggerunung. Karena makruh bang jadi imam nang jamaah itu yakrahun, benci kedesan nang lawan imam. Itu kalau di kitab tak. Kalau kita melihat nih lah, coba kita melihat-lihat mengumpul-ngumpulakan nang dibaca nih lah. Nomor 1 di dalam sembahyang itu ada takhfifus shalah. Di antara takhfifus shalah apa yo? Jangan melebihkan bacaan tasbih nggih di rukuk dan di sujud lebih pada 3. Paham? Itu tak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca ketika sujud kah a'la tuh? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tasbih di rukuk kah? Nah, jadi kata-kata takhfifus shalah bagi si imam itu inggan 3, jangan lebih pada 3. Karena punya lebih pada 3 namanya takwil. Maras orang nang salismaan sujud na lilih hidung orang hingos masuk dolan adinta. Jadi itu sama itu tuh, itu namanya tahfif, namanya iktidal fil jamaah namanya. Satu ini kita memaham-maham nih nang dibaca nih. Nomor 2 di antara tahfif pulang. Yang kedua, mengapa tahfifan? Buka Fathul Mu'in. Di tasyahud awal itu beda dengan tasyahud akhir. Nang nyata bedanya tasyahud akhir rukun. Kalau tasyahud awal sunat abad, sunat bukan rukun. Nah, di dalam tasyahud awal itu tidak disunatkan membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, apalagi membaca salawat Ibrahimiyah. Itu tak disunatkan. Kenapa aja takhfifan jadi kitab? Takhfifan supaya meringankan tasyahud awal. Jadi nang dipanjangi itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Nah, cuma ada Imam Ramli. Imam Ramli berpendapat apabila si makmum bacaan tacapat pada imam, seorang sudah tuntung sudah membaca tasyahud awal. Katakanlah kata-kata tasyahud di kitab Sarasitin masuk salawat kepada Nabi Muhammad. Ya kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Nah, ingin situ tasyahud awal kalau tak. Nah, dinta. Jadi di kitab itu kada sunat menambah wa ala alihi. Kada sunat takhfifan li shalah ajar. Apalagi kama sholaita ala sayidina Ibrahim gini ya.
itu panjang ngarannya. Nah itu di kitab tuh 2 sudah ulihi tahpipan. Nah cuma ujar Imam Ramli munya makmum tata dahulu pada imam membaca tasyahud, imam belum tuntung lagi. Rupanya imam nih atahiyatul nah bawa Swiss kacer orang itu disunatkan jar Imam Ramli membaca wa ala alihi. Itu Imam Ramli menyunatkan. Itu di dalam kitab tak. Nah, 2 sudah tahfidz lah. 2 ada tahfidz. Yang ketiga, yang malam ini kita belajar, mengapa rakaat ketiga dengan rakaat keempat tidak disunatkan membaca surah. Surah itu rakaat 1 dengan rakaat 2 aja, bukan 3 4. Itu tahfidzan li shalah juga, supaya meringankan lawan sembahyang. Jadi sembahyang tuh tercapat tuntung. Lawan rakaat 1, rakaat 2 mengapa bersurah? Di kitab itu jar mahalun nasyad. Karena itu tempat rajinnya hanya sembahyang, hanya bertakbir, nang kayak pondokan juga, hanya mengaji. Awal mendaftar tuh banyak orangnya. Nah, ketawaan sudah mulai 3, 4, 5, 6 bulan. Nah, betampi manusianya. Malal tuh timbul, kulir tuh timbul, malas tuh timbul. Tuhan itu mengetahui dengan tabiat kita, karakter kita. Paham ya, wa kanal insanu ajula, manusia itu ketujuh hendak cepat. Ya kalau jadi Tuhan tuh tahu. Jadi agama mensyariatkan 1 dengan 2. Cobaan surah 3, 4. Wih, banyak nang ada berjamaah, nang ada jangan ada berjamaah. Jadi agama tuh itu luar biasa. Itu namanya tahfidzus shalah. Itu di kitab tuh. Di kitab tuh. Ya jangan guru beri guru 2 arwah jangan sepanjang-panjang. Punya sepanjang-panjang maras orang mah angkat tangan mulai dintu dah sudah nah. Ya kalau rasa panat turun orang ke dada, rasa panat orang turun ke sini nah. Kadeja tuntung masih. Jadi jar ada salah satu perguruan jangan sepanjang-panjang jisidin. Itu maras orang. Ya nang kepanjangan tuh ya nang surung. Surung apa ada mah besurung baca doa ini kepanjangan rupanya mengayah lawan betis itu nah itu mengayah rambutan rupanya. Nah itu. Tidak ada dapat. Itu kisah guru aja gitu tak bujur juga lah. Jadi tahfidz gitu nah tahfidz tuh orang senang di tahfidz tuh diringan tuh orang senang karena tasdid itu berat pang bujur juga lah. Bujur juga. Nah itu tuh di kitab tuh. Jadi termasuk ini. Jadi ada tahfidz di tasbih rukuk sujud. Ada tahfidz itu di tasyahud awal. Ada tahfidz itu di rakaat 3 dengan 4 jangan pakai surah. Nah, langkar jadi supir. Langkar jadi imam. Ya kalau paham lawan penuntun ya. Lawan apa? Lawan penumpang lawan makmum. Aku senang orang. Tarawih itu dia mau galai benar kami ya Allah. Ada nama gerunum bulik. Malam ini jatuh naiki beca aja. Madah imam tuh keluarga juga. Ini melihat deh jadwal imam. Aku aja malam ini pindah ke Langgar sebelah. Itu nih awas banget ini jar. Aku jatuh guring-guring ada yang jungkang sama malam jar. Nah, jadi sama itu pang itu kita nih tak harus bisa lah membaca karakter makhluk taduding ini. Nah itu bujur juga leh itu. Nah sudah mananya tadi tetapi tiada sunat dalamnya membaca surat dan adalah ya kah dan adalah di dalam rakaat yang akhir itu rukunnya 2 rakaat nih ya kah di dalam rakaat yang akhir apa itu juga lah rukunnya 24 setelah sudah dikerjakan sujud
kedua, ya kah? Pada akhir rakaat, daripada rakaat yang akhir nang keempat nih, atau nang ketiga nih maghrib nih, atau nang kedua subuh nih, maka mengata Allahu Akbar, takbir intikal, bangkit daripada sujud kedua, lalu duduk akan tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Oh, berarti anak salam nih. Dan sunat duduk itu ialah, dan sunat duduk itu tasyahud akhir, tahiyat akhir, itu duduknya tawarruk itu duduk betalimpuh kah bontong, anu duduk di lantai pipi burik, bukan duduk iftirash. Ini ada aina tawarruk tuh apa? Yaitu mengeluarkan kaki kiri. Jadi kaki kiri keluar di bawah kaki kanan. Nah, jadi kaki kanan kan dicagatakan toh. Nggih, munya kita duduki betis kiri telapaknya itu iftiras ngarannya. Munya kita keluarakan ke kiri, berarti burit kita tuh ke lantainya kan ampi menduduki telapak. Nah, itu namanya tawarruk ngarannya. Bujur itu tawarruk. Di bawah kaki kanan dan menghantarkan tangan kiri dan menggenggamkan tangan kanan seperti pada tahiyat awal jua perintahnya. Nah, beneran. Berarti tangan kiri andak di tampaha kiri, ingatakan kepala jari bepintangan lawan kepala lintuhut, jangan tak ke muka, jangan tak undur, rata sama ini dihurai, nah diurai. Kemudian tangan kanan dikacak beda hulu sama ini, nah ini jangan dikacak ini, nah sama itu, nah ini pintang juga sama ini, nah telunjuk nih pintang juga, nah langkarnya bungasnya, nah baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, baik itu iftiras atau duduk tawarruk sama ini. Nah terus karena pintangan asyhadu alla ilaha illallah karena hanya diangkat. Dan sunat mata kita tuh buuntungnya mata nih, nah mata kita nah sunat kena pintangan asyhadu alla ilaha illallah. Asalnya mata kita memandang tempat apa? Memandang tempat sujud. Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, nah di tengah, nah cangangi ke mana? Ketulunjuk. Ada orang betakon lawan kita, orang nang tasyahud nang mengangkat telunjuk tuh jer menunjuk siapa aja? Kisah tasawuf pada tinggian nih, kan tunjuk nih kan itu kemana kan itu rajin itu kemana, nah kan ini kan menunjuk siapa nang ditunjuk jer, nah ada nang betakon kan apa nang ditunjuk, ujar ulun nang ditunjuk tuh kuku. Ini kan telunjuk nih, nah ditunjuk tuh kan kuku, nah dinta alabio dah, dinta. Oh cuma ada di dalam kitab ulun terdapat mengapa kita mengangkat telunjuk. Jadi mengangkat telunjuk itu jar supaya membetuli dengan kalimat la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu berapa? Satu. Nah yang mengangkat nang satu. Nah. Satu lah. Sama ini dua untungnya. Sama ini itu nah. Itu tak. Nah, jadinya sesuai. Jadi muntung kita asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita mengangkat jari nang satu, kemudian hati kita musyahadah kepada Allah nang Isa. Qul huwallahu ahad. Jadi antara muntung tangan lawan hati, nah jadi satu inya. Ya kalau iman Islam lawan ihsannya ada. Nah kayak takbiratul ihram juga, tangan mengangkat Allahu Akbar, nah ya Allah
muntung Allahu Akbar hati beniat 3 kalau toh sama itu sama nah. Sama jadi tangan ini diangkat nah satu nah dinto mudahan paham insyaallah itu di kitab tuh sama itu lawan jiwa di dalam kitab itu jar telunjuk kita ini di dalam sarah Bulughul Maram urat nang sampai ke ujung hati telunjuk kanan nih sebutin ini jakanya di bedah kah ini urat telunjuk kita ini sampai ke sini nah sampai ke sini lah. Jadi mengapa ini digarakakan supaya ini bergerak hati. Oleh karena itu ampun maaf, naudzubillah min jalik, seandainya ada orang stroke sebelah apa? Sebelah kanan, kadakawa inya mangangkat telunjuk kanan karena inya stroke kanan, ini kadakawa diganti lawan telunjuk kiri. Asyhadu alla ilaha illallah. Kadakawa atau asyhadu alla ilaha illallah ke sini. Maginnya aja jangan. Kada bagus sama ini ke sini nah. Ya kada mah. Kalau stroke kan itu nah. Asyhadu alla ilaha illallah ya nah. Sini aja luput apalagi ke sini. Paham ya? Sudah eda punya kadakawa. Sama itu. Nah, jadi mudahan paham insyaallah. Jadi mata kita memandang ke telunjuk ini wahid satu. Ketika kita memandang, mudahan hati kita ingat Allah nang satu. Muntung kita la ilaha illallah, masuk ke telinga, turun ke hati, mata melihat satu, ingat lawan satu. Jadi apa nang didengar, apa nang dilihat, mudahan jadi warna hati. Sama itu caranya. Bagusnya agama. Kadeda agama yang paling bagus tata cara ibadah kecuali agama Islam. Ada ulun melihat di HP, di medsos, ada yang menerjemahkan padahal orang luar negeri itu nah. Orang luar negeri anaknya masuk Islam. Padahal kekanakan paling umur 15 16 tahun, kekanakannya masuk Islam, mamanya takajud. Apa ikan masuk Islam? Jadi ujar inya Islam itu berpakaian mak. Kada Islam kada berpakaian karena orang-orang yang di luar negeri itu pakaiannya paham aja pian kada berpakaian lah nang susu separuh kelihatan punya sebagian gila minta tampah separuh kelihatan iya kalau itu orang kafir tuh ulun senang dengan Islam karena Islam berpakaian mak rapi mak tertutup mak bagus mak didata jadi ujar mamanya apanya lagi ikam yang senang dengan Islam ibadahnya mak ibadahnya orang Islam mak ibadahnya dasar bujur-bujur sembahyang inya sujud inya rokok inya berdiri inya bagus mak kami bawa kalau juga bawa sembahyang seminggu sekali anu maai ulun dengar kita tuh benyanyian wara benyanyian aja yang adanya rasa lain sembahyang maai rasa mirip lawan bebuhan bin rasa mirip lawan dangdut rasa mirip lawan rasa lain sholat itu sama itulah lawan Tuhan beribadah bujur jual lah itu tuh bubontong emang apa ada di antara habaib itu senang melawan kita di sekumpul karena di sekumpul itu terbangnya tuh kan bermacam-macam bunyinya ada bemaulitan tenang terasa dangdutnya aja jadi bujur tak jadi orang senang lawan sekumpul ada ulun melihat Habib dari Jawa tuh memuji kita di sekumpul nggih masya Allah anu apa sahdu kaji orang khusyuk itu kadang nang itu dia nah ya kalah apa lagunya tuh nah ada lagunya tuh ada paham juga nih bunyi nang imriti model amsuti apa kan tahu jualan tuh bejugitnya di tengah mirip dangdut jadinya bujur juga Dintu tuh jadi masuk Islam. Jadi dengarkan ulan, tidak ada agama yang paling bagus tata cara ibadah kecuali agama Islam. Kita merasa mulai takbiratul ihram sampai salam
langkar. Kadia denang rapul yadayan sabadataan, rapul yadayan di sini. Ya kalau pintangan ini jangan mengangkat tangan. Pintangan di sini jangan batasyahud. 2 rakaat hanya batasyahud. 1, 2, 3, 4 jangan batasyahud. Langkarnya ya kalau 4 rakaat nih. Jadi kada gegampangan Islamil sembahyangnya nah, ibadahnya nah. Cocok orang tertarik masuk Islam. Luar biasa. Kita sehari 5 kali, buntunglah kita sehari 5 kali. Ya kalau ke masjid nih sembahyang berjamaah seminggu 7 hari, kaliakan pang 7 kali 5 berapa? 7 kali 5. Hah? 35 kali sembahyang. Ini kada mau wadah orang kada. Orang sembahyang seminggu sekali. Kita nyata aja jar sehari jar 5 kali. Anu jakatnya seikitannya jar. Kepada jakat pulang. Jakat Islam tuh banyak. Ada jakat Islam itu 1/10. 1/10 Islam jakat bani. Ya kan Bontang? Jakat bani kan 1/10. Ulihi 100 balik jakatnya. Nah 1/10 kita. Ada lagi zakat kita orang Islam berapa tak yang 1/40 itu berapa? 1/40 abang sudah. Itu zakat duit, zakat harta. Ulihi 1 juta berarti 1/40 salawi ribu 25.000 ya kah? Nah, berapa persen itu? 2,5%. Orang yang dihual mahwal yang ini aja. Kada tahu kami ya kita juga lah. Kita Islam nih nah, kan ada juga 1/10 bani. 1/10. Ada lagi nang larang pada bani rikos. Rikos itu mun kada salah humus kok. 1/5. Nah, 1/5 banyak tuh. Ya kah? Nah, 1/5 tuh banyak pada 1/10 bagi 5 yuk. Nah, itu lebih daripada 1/10 itu. Jadi oleh karena itu Islam ini kada kawat diwada. Karena Islam itu sempurna. Orang yang mawada Islam, orang yang jahil dengan agama Islam, mudahan mati Islam. Amin ya Allah. Sedikit lagi. Maka fardu membaca tahiyat akhir. Nah, fardu itu rukun. Maka rukun ani fardu membaca tahiyat akhir seperti tahiyat awal jua. Nah, itu bacaan lapasnya bujur, lapasnya sama, cuma hukumnya beda. Mudahan paham lah, ini kita nih perlu juga tafrik itu bedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat, tasyahud akhir rukun. Orang kampung terkadang kada paham, sangkaan tasyahud awal itu rukun juga. Ketika imam tertinggal tasyahud awal, imam sudah berdiri betul, ada yang mandagur subhanallah, imam kada turun, sekalinya di belakang muparakah atau di belampu berarti anda nang muparakah aja. Nah, jadi oleh karena itu kita harus tahu tasyahud awal itu sunat. Dua takbir bacaannya sama, cuma hukumnya berbeda, mirip dengan tasyahud. Kalau takbiratul ihram Allahu Akbar nang usali nang Allah. Napa tak? Rukun. Hendak rukuk Allahu Akbar. Hendak sujud Allahu Akbar. Itu napa tak? Sunat. Naranya takbiratul intiqal. Itu harus tahu tak? Harus tahu tak? Mengapa gerang? Nah, jadi kita kawa membedakan mana rukun, mana sunat. Sangkaan manusia rukun je habis.
Nah sudah. Nah itu tuh ulun lihat di dalam kitab tuh jar, kenapa yo di dalam kitab itu jadi jar ada di antara ulama nang subuh Jumat tuh nah, subuh Jumat tuh nah, subuh Jumat munya kita rancak salat sajadah, jadi sekali-kali itu anu kada bersajadah subuh nang keberapa kah, supaya apa, supaya jangan ma'iktikatakan orang jahil sujud sajadah itu wajib. Paham bontong? Nah, itu tak wajib tak sangkaan kena wajib. Lalu ada orang terbaca ayat sajadah. Rupanya imam ni kada ingat dia sujud sajadah. Pahum la yastakbirun talimpua. Tetap aja bersambung ayat. Lalu ditagur di belakang, subhanallah ajar. Subhanallah ajar. Sujud sajadah itu sunat. Bahkan sunatnya bukan sunat abad. Jangan ditagur subhanallah. Sekalinya saurangan sujud. Aduh kada belampu juga kita tak. Jadi sangkaan kena wajib sako sujud sajadah tuh. Sujud sajadah hari Jumat tuh sunat. Nah ditetek. Tasyahud awal sunat. Takbir hendak rukuk hendak sujud sunat. Ya kalau mirip kalau bacaannya, kalau sangkaan wajib tak? Nah, itu tak. Nah, sudah. Nah, jadi bacaannya sama lapasnya. Dan sunat pada tahiyat akhir, kemudian daripada salawat akan Nabi menambahi membaca. Nah, ini sunat nih. Ini akmal namanya. Wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunat menambah Sayyidina, paham gontong lah. Sunat menambah Sayyidina. Kadebe Sayyidina silahkan. Nggih. Jadi ada sulukul adab, ada imtithalul awamir. Silahkan, keduanya betul. Allahumma ghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Itukah? Nah, kemudian setelah itu pardu memberi salam inggan situ sallallahu ala Muhammad. Paham insyaallah, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin.